Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas dari tugas minggu lalu yang merupakan penyusunan roadmap penelitian yang akan kami lakukan. Ya. Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya disusun sedemikian hingga menjurus pada permasalahan atau tema penelitian yang akan sampean teliti. Oke, langsung kita tawarkan pada siapa yang mau mencoba menyajikan, jangan Syarif lagi ya, yang lain gantian, biar tidak mengandalkan Syarif. Silakan. Ayo, siapa? Kok pada diem? Belum dikerjakan. Harusnya lebih enak kesempatan dipakai itu supaya tahu feedback komentar-komentarnya untuk diperbaiki. Kalau nggak ada kesempatan, siapa yang mau perbaiki? Perbaiki sendiri. Belum tentu sama kan dengan orang lain, karena beda. Kalau langsung kan enak, langsung nggak perlu diperbaiki sendiri. Langsung tahu apa kekurangannya. Silakan. Ayo. Nggak ada. Kita akhiri. Kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah yang perlu ditampilkan berarti. Siapa? Bapak, ini yang ditampilkan itu roadmap-nya atau latar belakangnya? Roadmap kan tugas hari ini. Ya, roadmap. Roadmap dulu. Ya, kita diam-diaman sampai jam 2. Saya Pak mau mencoba. Mbak Mega, soundnya tetap diperbaiki ya? Apanya yang terlalu keras ini? Dengungnya kedengaran. Nah, pakai mic apa? Laptop? Pakai laptop sama HP? iya Pak. Salah satu di mute. Salah satu di mute. Biar nggak feedback. Misalkan suara pakai HP, yang laptop di mute. Apa di mute itu mute, kemudian speaker laptop, terserah mau yang mana, speakernya keluarnya lewat mana. Kalau suara lewat masuk lewat HP, laptopnya di mute, sehingga nggak ada feedback. Coba. Tapi yang
Oke, berarti yang di mute hanya video saja yang tampil, suara melalui HP yang tanpa gambar, gitu ya. Coba Mbak Mega. Ayo rek mangat. Mangat atau mangan? Erip. Ayo rek mangan. Nota. Oh, semangat. Ayo rek mangat. Oke, Mbak Mega lanjut. Ini Pak, jadi saya ini kemarin disuruhnya 10 ya. Nah ini saya menemukan 10 tahunnya di bawah 2010, terakhir ini 2010. Paling baru itu tahun 2018. Oke. Nah, di yang 2010 itu jurnalnya kan berbahasa Inggris. Itu tuh, ini dijelaskan intinya kan ya Pak? Ya. Nah, yang di tahun 2010 itu tuh jurnalnya tuh menjelaskan tentang estimator ridge dengan beberapa parameter ridge. Nah, salah satunya yang saya pakai itu kan Kibria. Nah, itu masuk dalam jurnal penelitian itu. Nah, tapi di penelitian ini tuh dia memakai asumsi distribusi. Maksudnya itu distribusinya itu distribusi datanya, distribusi data pada errornya itu tuh menggunakan distribusi normal T sama F. Kemudian simulasinya yang di jurnalnya ini tuh pakai simulasi Monte Carlo, sedangkan kalau yang saya bahas itu kan tidak menggunakan Monte Carlo. Kemudian kalau yang 2012 yang 2010 tadi itu jadi itu 2010 itu masih bisa dikatakan masuk ke nanti apa yang dibahas, cuman bedanya itu di distribusi, ada distribusinya sama simulasinya. Oke. Kemudian kalau yang 2012 itu jurnal berbahasa Inggris juga. Nah, ini kalau yang 2012 ini tuh nanti yang saya pakai yang ada yang saya tulis di latar belakang yang 2012. Ini tuh menjelaskan tentang estimator ridge dengan beberapa parameter juga. Nah, itu Kibria juga salah satunya ada di situ. Nah, di situ tuh menjelaskan tentang kinerja estimator dengan parameter ridge itu yang salah satunya Kibria itu dengan menggunakan dengan melihat variansi errornya, kemudian korelasi antar variabel penjelasnya, terus banyaknya sampel dan koefisien beta yang tidak diketahui. Nah, ini tuh intinya itu nanti membandingkan nilai MSE-nya. Nilai MSE dari beberapa parameter ridge itu yang salah satunya Kibria dengan nilai MSE dari OLS. Kemudian yang 2013 ini yang 2013 ini tuh hampir sama dengan yang 2010 tadi.
menggunakan asumsi distribusi dan simulasi Monte Carlo. Nah, isinya juga hampir sama dengan yang 2012. Bedanya hanya di distribusi tadi dan di simulasi. Ini dari yang 2010 hingga 2012 ini, 2013 ini tuh sama-sama membahas sama-sama membahas data yang mengandung heteroskedastisitas dan multikolineritas. Kemudian yang 2013 ini, ada yang 2013 lagi ini tuh membahas hampir sama dengan yang 2012, hanya saja ini yang 2013 yang warna pink ini itu jurnalnya itu menggunakan simulasi Monte Carlo, tapi ini tidak pakai distribusi seperti yang 2013 dan 2010 tadi. Tapi intinya sama, nanti itu kinerja estimatornya itu dilihat dari nilai MSE-nya yang dibandingkan dengan OLS. Kemudian yang 2014 ini juga sama dengan yang 2012 tadi, hanya saja yang 2014 ini tuh mengkhususkan ke yang metode Kibrianya, maksudnya mengkhususkan ke parameter Kibrianya yang 2014. Nah, jadi yang 2014 dan 2012 itu yang saya pakai nanti yang di latar belakang. Untuk yang lainnya itu saya pakai sebagai jurnal pendukung. Nah, yang 2014 ini dia membahas banyak metode, salah satunya juga Kibria, dan juga ada modifikasinya dari Kibrianya sendiri. Cara simulasinya itu juga sama dengan melihat nilai MSE yang kemudian dibandingkan dengan OLS. Nah, terus dicari yang lebih baik. Kemudian yang tahun 2015, ini tuh yang 2015 membandingkan estimator OLS, HKB, RR, GRR. RR ini Ridge Regression, GRR ini Generalized Ridge Regression, yang HKB ini tuh yang nantinya akan dibahas oleh Novita. Dan Kibria juga, di sini juga dibahas. Nah, hasil dari penelitian ini tuh ternyata kinerja estimator yang dengan menggunakan parameter HKB, Ridge Regression, dan Generalized Ridge dan Kibria ini ternyata lebih baik untuk mengatasi multiko dibandingkan dengan OLS. Itu benar meningkatkan variansi error. Ya. Mana? Ya itu 2015. Itu variansi errornya meningkat lebih besar dari OLS. Begitu? Iya, Pak. Memang benar, variansi errornya lebih besar daripada OLS. Sebentar, Pak. Saya lihat. Kalau variansinya lebih besar dari OLS, itu bisa dikatakan lebih bias daripada OLS. Karena variansinya makin besar. Variansi errornya lebih besar. Coba dicek lagi apa betul. Kalau variansinya makin kecil, itu lebih baik. Dikatakan lebih baik daripada yang lain, itu variansinya lebih kecil. Mungkin saya salah translate, Pak. Ya, dicek lagi ya.
share screen lagi, kenapa dimatikan? Lanjut. Nah, yang untuk 2012 sampai 2018 ini jurnal berbahasa Indonesia, bukan jurnal sih, yang ini skripsi, yang ini jurnal. Yang 2016-17 jurnal, yang 2018 skripsi. Nah, kalau yang 2016 ini melakukan perbandingan regresi Rich dengan OLS. Nah, tapi di sini regresi OLS-nya itu disebut regresi komponen utama. Tapi saya lihat itu sepertinya OLS. Ini sama dengan yang penelitian sebelumnya itu melihatnya itu dari nilai MSE-nya. Jadi dibandingkan dan hasilnya itu regresi Rich lebih baik, lebih efektif untuk mengatasi multiko. Kemudian yang 2017 ini tuh kalau yang 2017 perbandingannya dengan partial least square, bukan LS lagi. Partial least square dengan Ridge regression. Nah, kalau yang dari penelitian ini tuh sebenarnya itu yang lebih baik itu adalah partial least square. Tapi kemudian di kesimpulannya itu bilang kalau nilainya itu gimana? Hampir dikatakan itu sama, masih tingkat efisiennya itu masih sama gitu. Seperti itu, Pak. Tapi bisa dikatakan lebih baik, tapi efisiensinya sama. Kok bisa dikatakan lebih baik itu maksudnya dari mana? Dari nilai MSE-nya ini, Pak. Nilai MSE-nya itu kan tidak jauh berbeda, tapi itu masih bagus. MSE-nya itu masih lebih baik yang partial square. Tidak jauh berbeda itu. Kok bisa dikatakan lebih baik? Katanya MSE-nya tidak jauh berbeda. Iya. Kalau tidak jauh berbeda ya tidak bisa dikatakan lebih baik. Maksudnya jauh berbeda itu gimana? Lebih kecil, lebih rendah, lebih besar? Mana yang lebih kecil MSE-nya? Yang partially square. Lebih kecil daripada? Yang Ridge regression. Ridge regression. Iya. Berarti MSE-nya lebih kecil PLS. Ya, PLS. Kalau lebih kecil PLS perbandingannya, kok itu dikatakan kedua metode tidak jauh berbeda MSE-nya? Iya. Iya, ya tidak jauh berbeda itu. Kan nilainya tidak jauh berbeda. Jadinya tingkat efisiensinya itu dikatakan sama gitu, Pak. Sama. Iya, karena meskipun nilainya itu masih lebih kecil PLS. Nah, tapi meskipun lebih kecil itu nggak jauh-jauh. Nggak signifikan. Nggak terlalu jauh dengan yang Rich juga. Yang Rich ini juga kecil, cuman lebih kecil PLS, tapi ya hampir sama gitu. Artinya selisihnya tidak terlalu jauh ya. Kalau tidak terlalu jauh, meskipun PLS lebih kecil, tapi perbedaannya tidak signifikan. Itu toh? Iya. Tidak signifikan, artinya tidak terlalu jauh bedanya. Sehingga bisa dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang sama. Iya. Tapi di kesimpulan PLS dikatakan lebih baik. Nggak dikatakan lebih baik sih. Itu kata saya, Pak. Saya melihatnya. Cuman nilainya PLS ini lebih kecil. Di kesimpulannya dia apa? Di kesimpulannya dia ini, Pak, seperti ini.
Seperti yang itu yang kan. saya tulis Artinya itu. bukan dikatakan lebih baik. Artinya gini Mbak, yang saya jelaskan di sini semua itu apa kata peneliti, hasil peneliti murni, tidak kita komentari, Iya. tidak kita tambah-tambah dan kurang-kurangi, ya kan? Jadi Iya. tujuan kita menceritakan di sini adalah apa adanya, sebagaimana yang ditulis oleh peneliti, terutama di kesimpulannya. Ya. Kemudian di situ nggak sama tulis. Di situ kan cuma apa? Berdasarkan simulasi pada penilaian ini beberapa kondisi dari salah satu metode lebih efisien. Salah satu itu salah yang mana? Nggak jelas. Oh, iya. Yang bawah kan ada penjelasannya. Regression dengan apa? Lah kalau ini maksudnya kan regression dengan PLS yang ditulis di situ. Itu ya. Oh, iya. Yang kurang Ya. jelas di situ. Tapi hasilnya MSC-nya meskipun terdapat perbedaan tapi tidak signifikan, tidak terlalu jauh. Iya. Gitu ya. Oke. Yang tahun 2018. Kalau yang 2018 ini membahas GRR yang GRR. generalized region ya dengan two stage least square. Nah, itu tuh gabungannya dari GRR dengan two stage least square ini jadinya two stage GRR. Gabungan antara GRR dengan two stage least square. apa namanya? Two stage GRR. Ya. Iya. Oh. Terus Ini tuh membahas tentang untuk mengatasi masalah multiko. Nah, ini tapi dilihatnya dari nilai VIF. Nilai VIF dari setiap variabel bebasnya itu di bawah 5. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena satu-satunya yang saya cari yang membahas tentang harga saham dengan metode dengan model REACH itu adalah datanya di saya situ. temukan. Jadinya ya, jadi ini kenapa saya pakai karena data yang dipakai data harga saham. Seperti itu. Oke. Itu ada kata-kata dilihat dari VIF setiap variabel bebas yang di bawah 5 pada data indeks harga saham. Maksudnya gimana? Iya, kan kalau sebelumnya itu dilihat dari nilai MSE-nya ya Pak. Nah, ini dilihatnya dari nilai VIF. Iya, tapi yang usah keterangannya itu apa. Ini dilihat dari nilai VIF gitu aja. Tidak perlu ditulis setiap variabel yang di bawah 5. Oh ya. Jadi penjelasan nanti di kalimat paragraf tidak perlu dicantumkan variabel bebas yang di bawah 5. Oke, saya komentari. Jadi sebenarnya roadmap sampean di sini perlu penyempurnaan. Jadi harusnya ada setiap kolom-kolomnya itu tabel-tabel itu kan baru satu kotak masing-masingnya. Kemudian ditarik garis untuk menentukan dia membahas masalah apa secara kata kuncinya. Misalkan membahas rate regression dan ULS, maka kotak satu ini mencabang kemana? Siapa yang mengarah ke situ? Ditarik garis GRR dan ULS atau apa yang lain, metode yang lain ditarik garis-garis. Sehingga nanti ketemu kotak yang paling bawah, misalkan ini bukan kotak yang paling bawah, kotak paling samping. Ini kan ditarik ke kiri ya, ditarik ke kiri. Dari ke kiri. Kemudian yang paling kiri itu ketemunya adalah perbandingan metode apa saja itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya metode regression misalkan dari beberapa penelitian adalah lebih baik dibandingkan OLS dalam mengatasi multiko dan autokorelasi misalkan begitu. Itu kolom terbaik. Kolom kata kunci terakhir. Sehingga disitulah nanti akan kita buat sebuah kalimat
peneliti ingin mengetahui atau ingin membuktikan kebenaran penelitian-penelitian sebelumnya ini dengan pada data ini. Begitu, itu kalimat paragraf terakhir. Jadi dalam beberapa penelitian ini, sama bisa menyusun hasil penelitian sebelumnya dalam beberapa paragraf. Tidak harus satu peneliti, satu paragraf, enggak. Kan di situ ada beberapa penelitian yang hampir sama. Iya. Nah, itu jadikan satu paragraf. Yang lain, paragraf yang lain yang mungkin berbeda. Sehingga di paragraf terakhir nanti dari hasil penelitian ini, saya ingin mengembangkan metode ini, menggunakan ini, dengan menggunakan data yang dipakai oleh peneliti ini. Nah, itu. Jadi semua tercover di paragraf terakhir. Sehingga yang sampean buat ini, roadmap itu harus ditarik persamaannya apa setiap penelitian itu. Kalau ada persamaannya, maka dia akan menjadi satu paragraf. Katakanlah tadi yang meneliti OLS dan ridge regression kan ada banyak ya. Ada beberapa penelitian yang itu. Jadikan satu paragraf. Dengan kalimat misalkan begini. Penelitian tentang perbandingan antara OLS dan ridge regression telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Titik. Di antaranya adalah siapa dalam kurung tahun, koma, yang menghasilkan apa. Titik. Penelitian selanjutnya ini menghasilkan ini dan seterusnya. Jadi begitu. Kemudian paragraf lain cerita selain itu ada juga yang membandingkan antara ridge regression dengan metode-metode yang lain, di antaranya two-stick least square, yaitu peneliti ini tahun ini yang menghasilkan ini, dan seterusnya, sehingga semua penelitian bisa diceritakan dalam paragraf-paragraf. Kemudian paragraf terakhir itu yang menentukan. Paragraf terakhir yang merupakan komentar follow up dari sampean dari intisari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalkan kata-katanya begini, dari semua penelitian, bukan dari semua ya, dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa metode ridge regression lebih baik daripada metode OLS untuk mengatasi multiko dan autokorelasi. Berdasarkan hasil ini, peneliti ingin mengangkat masalah ini guna membuktikan atau mengimplementasikan pada data ini sebagaimana data ini pernah diteliti oleh siapa. Jadi di situ kalimat maksud sampean nelitinya di situ kalimat pada paragraf terakhir. Bisa ada gambaran ya penyusunnya ya. Iya, Pak. Memang roadmap itu tidak ditulis di latar belakang, tidak ditulis di proposal. Tapi itu pola pikir kita untuk menyusun latar belakang. Kalau roadmap ada kan latar belakangnya lebih enak. Sebagaimana medpen itu memang langkah-langkah saat kita melakukan pembahasan di penelitian. Itu roadmap yang berupa flowchart. Kotak-kotak mengarah ke bawah sampai akhir. Jadi begitu. Jadi sampai ini berupa kalimat. Belum dibuat kata kuncinya. Buat kotak kata kuncinya sehingga dia itu siapa saja yang meneliti masalah itu. Ditarik garis sehingga mengerucut. Sehingga semua itu ternyata menghasilkan kesimpulan satu kotak, yaitu ridge regression lebih baik daripada metode OLS misalnya. Terus sampean ingin menggunakan metode estimasi apa, baru diceritakan di paragraf terakhir. Bedanya mungkin di situ. Oke, ada yang tanyakan Mbak Mega atau mungkin yang lain silakan mengomentari atau bertanya. Belum ada? Oh iya Pak, maaf Silakan. mau bertanya. Yang
yang masuk ke dalam latar belakang itu minimal berapa ya Pak? Atau harus dari Inggris semua atau dicampur Indonesia boleh Pak? Dari ketentuan jurusan, memang proposal minimal 10 penelitian ke 10 tahun sebelumnya. Ya, minimal kan. Apakah harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Di sini nggak ada ketentuan ya. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apa? Nggak ada ketentuan dengan bahasa. Cuman kita kan di proposal itu kan dicek Turnitin. Kalau bahasa Indonesia itu gampang kena Turnitinnya nanti besar. Kalau bahasa Inggris itu nggak mungkin sama karena kita menggunakan bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Inggris. Nah itu lolos di Turnitin. Nah mengantisipasi Turnitin aja memang lebih baik kita nyari penelitian yang menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun ada bahasa Indonesia, tetapi jangan sampai sama. Gitu ya. Oke, yang lain apa lagi? Tadi 10-nya dicantumkan ke penjelasan latar belakangnya semua, Pak. Kalau ada hubungannya ya kita jelaskan semuanya. Tidak harus setiap paragraf satu penelitian, enggak kan? Kan ada tadi beberapa persamaan kata kuncinya, jadikan satu paragraf. Iya, Pak. Ya, sehingga nanti di daftar pustaka itu terlihat berapa jurnal yang diambil, berapa penelitian yang diambil. Ya termasuk skripsi itu kan hasil penelitian sebelumnya kan, meskipun belum terpublish. Berapa jurnal dalam bahasa Inggris, berapa penelitian dalam bahasa Indonesia itu ketahuan di situ. Secara administrasi itu yang ngecek admin, jurusan, layak tidak memenuhi nggak persyaratan untuk proposalnya. Oke, ada lagi? Mbak Mega sendiri ada yang tanyakan? Kurang 1 menit lagi. Kalau seandainya ada yang mau menampilkan, saya tunggu setelah break 1 menit ini. Tapi kalau emang nggak ada, ya kita akhiri kuliah siang hari ini. Sebelum break, setengah menit lagi, ada apa tidak? Saya hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulannya tidak ada yang mengajukan lagi roadmap yang ditampilkan, sehingga kita bisa mengakhiri kuliah pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Apa